Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah shal subuh rahimakumullah, di pertemuan terakhir ini, karena sebentar lagi kan depan hari Jumat insyaallah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Saya membahas tentang surah yang di dalamnya mengandung satu kisah terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kisah ini adalah kisah terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada kalian cerita terbaik, yaitu yang ada di surah Yusuf. Kenapa surah Yusuf dikategorikan, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cerita terbaik? Karena nanti kita akan mendapatkan bahwa perjalanan kehidupan manusia itu sebagaimana yang tergambar di dalam cerita, kisah, bukan cerita, kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan banyak kisah-kisah. Salah satu karakteristik dari kisah Al-Quran itu kisahnya adalah kisah nyata. Pada surah ini misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan makana haditsa yuftara, bukan cerita yang dibuat-buat. Jadi makana haditsa yuftara, kisah Nabi Yusuf itu bukan cerita yang dibuat-buat, kisah nyata. Di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dengan redaksi yang berbeda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada kalian naba'ahum bil haqq, kabar tentang ashabul kahfi, tentang para pemuda yang bersembunyi di gua itu, bil haqq, dengan kebenaran. Jadi bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi cerita nyata. Kisah nyata ini salah satu hikmahnya adalah bahwa ini pernah terjadi kepada manusia, sehingga tidak akan ada orang yang berkata wah itu kan cuma cerita. Sebab kalau di televisi misalnya ada banyak cerita, akan tetapi sifatnya fiksi. Jadi fiksi buatan yang belum tentu ada di dalam kehidupan nyata. Kisah di dalam Al-Quran itu adalah kisah nyata, sehingga manusia itu bisa mengambil ibrah karena sudah pernah dialami oleh manusia. Artinya ada manusia yang mengalaminya, kita mau meniru, mengambil i'tibar, itu adalah satu hal yang memang sudah terjadi kepada manusia. Artinya bisa diikuti oleh manusia yang lainnya. Beda kalau tentang cerita dongeng, maka itu adalah sesuatu yang mungkin masih menjadi awang-awang. Tidak akan ada komentar, itu kan cuma cerita.
Tapi kisah Al-Quran itu adalah kisah nyata. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada kalian tentang kabar mereka bil haqq, dengan kebenaran. Maka na haditsa yuftara, bukan cerita yang dibuat-buat. Dan biasanya memang mengambil cerita yang sifatnya inspiratif juga, memberikan banyak ibrah kepada kita yang bisa kita teladani dalam kehidupan ini. Baik, tentang kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf seperti yang kita katakan tadi, itu menggambarkan tentang perjalanan kehidupan manusia yang kadang di bawah, kadang di atas. Kita lihat bagaimana perjalanan kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu mengalami satu keadaan yang bisa dikatakan ini pertama, jatuh. Jadi ada di bawah, yaitu ketika ditinggal mati oleh ibunya, mautul Jadi Nabi Yusuf itu ditinggal mati oleh ibunya pada saat usia kecil. Ini gambaran tentang bagaimana manusia, bagaimana Nabi Yusuf dalam hal ini mendapatkan satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kematian dari ibu ternyata memberikan satu hikmah tersendiri. Ada proses yang naik, yaitu hubbul abi, yaitu bagaimana Nabi Yakub alaihi salam itu sangat menyayangi Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yakub itu sangat mencintai Nabi Yusuf, memperlakukannya dengan penuh perhatian, karena wajar bahwa dia itu ditinggal mati oleh ibunya. Jadi yang hanya bisa memberikan kasih sayang adalah ayahnya. Jadi mautul ternyata mendatangkan sesuatu yang lain. Jadi artinya kalau di sini jatuh kemudian naik karena mendapatkan kasih sayang yang besar dari ayahnya. Tapi pertanyaannya, apakah kasih sayang besar dari ayahnya itu sepenuhnya membawa kebaikan kepada Nabi Yusuf? Ternyata kasih sayang dari Nabi Yakub yang begitu besar kepada Nabi Yusuf membuat saudara-saudaranya yang lain itu menjadi iri. Jadi ya saudara yang lain menjadi iri. Saudara yang lain merasa bahwa perhatian Nabi Yakub kepada mereka tidak sebagaimana perhatian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tentu saja di sini salah satu faktornya karena memang mereka masih punya ibu. Jadi ada ibu yang lebih menyayangi mereka, yang bisa memperhatikan mereka, sedangkan Nabi Yusuf sudah tidak punya ibu. Makanya sangat diperhatikan oleh Nabi Yakub. Tapi ini membuat saudara-saudara dari Nabi Yusuf itu menjadi iri. Mereka mengatakan, inna abana lafi dhalalim mubin. Ungkapannya bahwa ayah kita ini salah, ini sesat kalau ungkapannya itu. Padahal nahnu usbah, kita ini kan satu kesatuan, sama-sama anaknya. Kenapa perhatian kepada Yusuf itu lebih daripada perhatiannya kepada kita? Nah, karena rasa iri kemudian kumpul saudara yang satu ibu, sehingga mereka kemudian berkata, uqtulu Yusuf, kalau begitu kita bunuh saja Yusuf. Awitrahuhu ardon, atau kita buang saja. Kata saudara yang satunya, ada yang berikan usul, la taqtulu Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf. Sudah, kita buang saja, jauhkan Yusuf itu supaya tidak lagi terlihat di hadapan ayah kita. Nanti kalau Yusuf sudah tidak ada, dia akan lupa. Nah, kalau sudah lupa kepada Yusuf, nanti kita akan mendapatkan kasih sayang sebagaimana biasanya lagi. Maka mereka kemudian berembuk bagaimana berusaha untuk menghilangkan Nabi Yusuf. Bikin cara
Akhirnya bilang kepada ayah mereka, "Ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun." Diajak, "Wahai ayah, kami ingin main-main bersama dengan Yusuf." Mau diajak. Di dalam surah ini ada bacaan yang disebut dengan ismam ya. Ismam. Malaka la ta'manna. Mungkin cara mulutnya itu beda. Di dalam bahasa Arab itu pengucapan, salah satu ciri dari Arab Badui itu adalah mengidghabkan, memasukkan kata itu. Jadi la ta'manna itu asalnya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Tapi kemudian diidghamkan menjadi la ta'manna. Cuma dalam hal ini, dalam ismam itu lafalnya itu dengan la ta'manna, tapi gerak mulutnya itu sesuai dengan kata aslinya la ta'manuna. Makanya antara yang diucapkan dengan mulut yang bergerak itu beda. Jadi ucapannya adalah ta'manna, tapi mulutnya itu mengucapkan la ta'manuna, la ta'manuna. Gimana? Ya memang qiraah seperti itu. Makanya qiraah itu adalah belajar musyafahah. Jadi membacanya la ta'manuna, la ta'manna, macocong itu. Dulu saya awal-awal kenapa kok macocong seperti itu? Membacanya, cara membacanya memang seperti itu, harus seperti itu. Jadi la ta'manna. Ternyata setelah saya pelajari itu adalah salah satu ciri dari dialek Arab Badui. Jadi diidghamkan, akan tapi gerak mulutnya itu mengikuti kata aslinya la ta'manuna, yang diucapkan la ta'manna. Di dalam Al-Quran, dalam qiraah itu disebut dengan ismam. Malaka la ta'manna ala Yusuf inna lahu lanasihun. Ayah, kami ingin bermain dengan Yusuf. Tapi kata Nabi Yakub, "Inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun." Saya khawatir kalau kalian bermain dengan Yusuf, kalian itu lalai. Kata saudara-saudaranya, "Tidak mungkin ayah. Kita ini kan satu kesatuan. Dia saudara kami. Pasti akan kami jaga dengan baik." Akhirnya diizinkan oleh Nabi Yakub. Dan terjadilah apa yang terjadi. Mereka membuat makar, tipu daya memang, yaitu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu bajunya itu diambil, dilumuri dengan darah. Pada malam harinya datang kepada Nabi Yakub, waja'u abakum isya'ayyabukun. Nangis-nangis mereka, "Ayah, abah, kami ini lalai. Saudara kami Yusuf itu dimakan serigala. Kami asik bermain itu. Ini bajunya ini penuh dengan darah." Tapi Nabi Yakub itu melihat ada yang aneh di bajunya. Kenapa? Katanya dimakan serigala tapi bajunya itu utuh, cuma penuh dengan darah. Kata Nabi Yakub dalam hatinya ini, "Recehkan. Tidak mungkin dimakan serigala bajunya itu utuh." Jadi bajunya kan dibuka duluan, dibuka. Setelah itu cari binatang dilumuri dengan darah. Memang penuh dengan darah itu. Tapi logikanya kalau memang dicakar oleh serigala, ini pasti bajunya itu akan koyak itu. Pasti kena cakar, habis, sebitan kapi. Tapi ini utuh, yang banyak cuma darah. Jadi mereka datang kepada ayah mereka, yabkun, qalu ya abana inna nastabiqu fatarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhib. Ayah, kami ini bermain asyik, kami tinggalkan Yusuf, dia dimakan serigala. Ini kalau tidak salah, kalau tidak percaya ini bajunya. Tapi Nabi Yusuf kemudian Nabi Yakub melihat bahwa itu adalah satu makar. Jadi di sini kemudian jatuh lagi Nabi Yusuf ila al-bi'ru salah.
kepada masuk ke dalam sumur. Jadi masuk ke dalam sumur, jatuh. Jadi ternyata kasih sayang yang diberikan oleh Nabi Yakub menjadikan saudara-saudaranya iri, dan inilah yang mengantarkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Apakah kejatuhan dalam sumur ini adalah sesuatu yang tidak baik? Belum tentu. Sebab sekali lagi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha mengetahui. Allah yang mengetahui apa yang direncanakan bagi hambanya. Ketika itulah ditemukan oleh serombongan. Mereka ketika mencari air, karena biasa pada waktu itu cari air kok berat sekali. Ternyata itulah Nabi Yusuf. Ya busra hadza ghulam. Ini ganteng sekali anak ini. Akhirnya dijualnya itu juga secara terburu-buru. Kenapa? Karena mereka melihat anak ini ganteng sekali, ini bukan anak orang sembarangan. Ini pasti anak orang yang terpandang. Makanya segera dijual dengan harga yang murah. Dibeli oleh Al-Aziz. Maka masuklah Nabi Yusuf ke Baitul Aziz. Masuk ke dalam istana. Jadi karena beliau itu masuk ke dalam sumur, jatuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya lagi. Masuk ke dalam istana, mengangkat derajatnya. Seandainya tidak masuk ke dalam sumur, dia tidak akan masuk, tidak akan sampai kepada istana, akan tetap di tempatnya bersama dengan saudara-saudaranya. Justru karena ada dalam sumur, ditemukan, dijual, masuk ke istana. Dan di dalam istana, beliau itu diangkat sebagai anak oleh Al-Aziz ini, salah seorang pembesar di Mesir. Jadi masuk ke Mesir, masuk ke istana, mendapatkan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan hidup yang nyaman karena hidup di lingkungan istana, di lingkungan pembesar istana. Akan tetapi disinilah juga ada cobaan. Jadi cobaannya ternyata datang dari ibu angkatnya. Ibu angkatnya ketika melihat bahwa Nabi Yusuf tiap hari bertambah dewasa, tambah ganteng, tidak tahan. Jadi tidak tahan, akhirnya merayu Nabi Yusuf. Jadi merayu untuk berzina, tapi Nabi Yusuf tetap teguh. Bahkan beliau katakan innahu bahwa siapa yang berkhianat itu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih, bahwa ibunya yang ada di tempat itu menginginkan dirinya. Akan tapi Nabi Yusuf pada waktu itu juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa pada saat itu kelihatan wajah ayahnya. Jadi wajah Nabi Yakub yang mengingatkan bahwa kalau beliau itu terjatuh kepada perbuatan zina, maka itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah waktu itu Siti Zulaikha sangat menginginkan Nabi Yusuf, tidak mau, lari. Ditarik bajunya dari belakang sehingga robek. Pada saat itulah Al-Aziz suaminya itu pulang kemudian ada apa ini? Biasa kemudian istrinya menyatakan, dia ini mau memperkosa saya. Tapi kata Nabi Yusuf, hiya rawadatni an nafsi, dia yang menginginkan saya. Akhirnya kata salah seorang dari kerabatnya, coba lihat katanya bajunya itu sobeknya itu bisa dilihat. Kalau sobeknya itu di depan, berarti yang benar itu adalah Zulaikha, yang salah adalah Yusuf. Berarti Yusuf yang menginginkan nanti, yang nyakar-nyakar itu adalah Zulaikha.
Tapi kalau bajunya sobek dari belakang, berarti yang menginginkan itu adalah Yusuf. Yang tidak mau itu adalah yang menginginkan itu adalah Zulaikha, yang tidak mau adalah Yusuf. Karena ditarik-tarik dari belakang. Ternyata setelah dilihat bajunya memang sobek di belakang. Sehingga kata Al-Aziz, ini salah kamu. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Yusuf, kamu diam ya, jangan sebarkan berita ini. Dan kamu istaghfiri li dzambiki, kamu minta ampun terhadap dosa kamu. Innaki minal khati'in. Kamu ini kamu ini yang bersalah, kata Al-Aziz. Cuma namanya berita ya, namanya berita tetap saja tersebar. Sehingga wanita-wanita yang lain di istana itu semuanya mendengar. Dan biasa di antara kebiasaan perempuan itu kan ngerumpi. Mereka itu ngerumpi juga. Ngerumpi, mereka bilang, kenapa kok ada ini seorang istri dari punggawa menginginkan anak angkatnya. Jadi mereka bicara itu. Inna lana roha fi dhalalim mubin. Dia itu gimana? Kok bisa menginginkan budaknya? Nah itu didengar oleh Siti Zulaikha. Awas, saya mau bikin perhitungan kepada kalian. Akhirnya dibuatlah satu siasat juga. Diundang semua, diberikan pisau, diberikan buah-buahan. Setelah itu, setelah berkumpul semua, bilang kepada Yusuf, Yusuf kamu lewat. Lewat? Iya, lewat saja saya kamu. Nabi Yusuf lewat. Ketika melihat Nabi Yusuf yang begitu ganteng, mereka semua terpana. Mereka berkata, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wah, ini bukan manusia ini. Ini malaikat. Wa qatta'na aydiyahun. Mereka tidak sadar yang dipotong itu bukan buah-buahan. Jadi karena tacengak itu, buah ada di sini, yang dipotong itu adalah tangannya yang diiris. Tapi enggak merasa itu. Jadi enggak merasa bahwa tangannya itu diiris. Ini menunjukkan betapa kekaguman terhadap sesuatu itu memang membuat bisa mati rasa. Enggak usah bius ya. Ini tidak usah bius, ini biusnya lain. Tidak terasa bahwa tangannya dipotong. Kata Siti Zulaikha, heran. Kalian baru satu kali lihat sudah motong tangan. Gimana saya tiap hari ini? Enggak gila juga tidak apa-apa. Jadi sudah syukur kalau saya enggak gila. Kalian satu kali lihat sudah dipotong tangan. Kalau dia tidak mau kepada saya, akan saya penjarakan. Tapi kata Nabi Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Masuklah Nabi Yusuf ke as-sijnu, penjara. Diputuskan ya karena memang ini adalah fitnah. Walaupun Nabi Yusuf tidak bersalah, beliau diputuskan bersalah, masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara ternyata beliau itu bertemu dengan dua orang yang satunya adalah pelayan, sama-sama pelayan, satunya adalah penyaji minuman, satunya adalah penyaji makanan. Mereka berdua dituduh hendak membunuh raja, cuma tidak ketahuan siapa yang hendak meracuni raja. Dalam cerita itu ternyata yang menjadi pelakunya itu adalah yang membawa makanan. Karena nanti dia itu yang dihukum, sedangkan pembawa minumannya tidak. Dan mereka mendapatkan kisah itu takwil mimpi itu dari Nabi Yusuf. Dari sinilah, jadi yang satu mengatakan inni arani asiru khamra, saya melihat saya ini memeras anggur. Sedangkan yang lain menyatakan inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan taqulu tayru min, saya melihat bermimpi saya ini membawa roti. Roti itu dimakan oleh burung. Setelah diberikan nasihat oleh Nabi Yusuf,
tentang bagaimana seharusnya mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan takwil mimpinya. Kamu nanti akan kembali lagi menjadi penyaji minuman, sedangkan kamu nanti akan mendapatkan hukuman disalib, nanti dimakan oleh burung. Setelah itu Nabi Yusuf memberikan pesan kepada yang beliau katakan akan bebas. Jangan lupa ya, beritahu kepada tuanmu bahwa saya ini tidak bersalah. Tapi lupa. Jadi lupa kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf itu tinggal di dalam penjara itu berapa tahun. Sampai raja satu waktu bermimpi. Mimpinya itu adalah mimpi yang aneh. Beliau itu melihat sab'a baqaratin simani yakuluhunna sab'un ijaf. Ada 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi ada 7 sapi gemuk yakuluhunna sab'un ijaf, dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Kemudian beliau itu juga melihat ada sayur-sayuran, buah-buahan yang hijau, satunya juga kering. Ya, 7 tadi. 7 yang hijau, ranau, sedangkan 7-nya itu kering. Raja itu minta takwil kepada para penggawanya, tapi tidak ada yang bisa memberitahu. Mereka katakan adghatsu ahlam, itu hanya kembang tidur raja, tidak ada maknanya. Akan tapi orang yang tadi pelayan raja yang sudah bebas memberitahu, saya punya seorang yang bisa memberikan takwil mimpi, dia ada di dalam penjara. Dikabarkan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf katakan bahwa nanti kalian akan mendapatkan 7 tahun, di mana 7 tahun itu semuanya itu gemah ripal hojinawi, panen itu akan banyak, maka simpanlah itu, karena setelah itu 7 tahun berikutnya itu akan menghadapi paceklik. Jadi 7 tahun hijau, 7 tahun panen besar, tapi 7 tahun berikutnya itu paceklik. Karena itu simpanlah yang 7 tahun pertama ini. Untuk apa? Untuk menghadapi 7 tahun berikutnya. Nah, disinilah kemudian raja memanggil Nabi Yusuf. Tapi kata Nabi Yusuf, sebentar, tanyakan dulu kepada mereka yang memenjarakan saya, status saya ini sebetulnya seperti apa. Akhirnya ditanyakan kepada perempuan-perempuan yang memang punya makar memenjarakan Nabi Yusuf. Mereka bertanya tentang Nabi Yusuf. Mereka berkata bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah. Bahkan istri dari Al-Aziz, yaitu Siti Zulaikha, kemudian mengaku bahwa sayalah memang yang salah, sayalah yang merayu dia. Maka jadilah kemudian Nabi Yusuf kepada menjadi salah seorang aziz, menjadi penggawa. Dan disinilah kemudian bertemu lagi dengan ayahnya, bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil bahwa di dalam kisah Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perjalanan kehidupan manusia itu memang seperti ini. Kadang di atas, kadang di bawah. Hal yang diberikan pesan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsik bitadbirillahi taala. Percayalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan ini. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Perjalanan kehidupan manusia seperti itu. Kadang senang, kadang berduka, ada tangis, ada tawa. Itu biasa. Ada lapar, ada kenyang. Dan di dalamnya ada hikmah. Sebab kalau manusia misalnya lapar terus, tidak enak itu. Tapi kalau kenyang terus juga tidak enak. Kalau kenyang terus warung-warung nggak laku itu. Coba kira-kira gimana kalau bapak-bapak ini kenyang terus itu. Makan kemudian siang ini tidak masih kenyang, malamnya kemudian kenyang. Ya cepat soki. Tapi nggak enak. Justru karena adanya lapar kita itu enak makan.
Justru karena haus kita enak minum. Jadi lapar itu adalah satu nikmat juga. Haus itu adalah satu nikmat juga. Justru dengan adanya lapar kita itu makannya enak. Bagaimana nikmatnya makan itu disebabkan oleh lapar. Nikmatnya minum itu karena haus. Kalau kita kenyang, kita tidak akan mendapatkan nikmatnya makan. Kalau kita tidak haus, kita tidak akan mendapatkan nikmatnya minum. Jadi di dalam perjalanan kehidupan manusia, di atas, di bawah. Cuma yang diberikan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah itu, menghadapi kehidupan ini, pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub. Fasabrun jamil. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil, bersabarlah dengan sabar yang indah. Jadi sabar yang indah. Gimana sabar yang indah? Sabar yang indah dalam menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan menerima, tapi juga sabrun ijabi. Sabarnya sabar positif, kita tetap berusaha, Kemudian wallahul musta'an. Kita tetap selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya ini hanya mengadukan segala keresahan, kegundahan hati saya itu kepada Allah. Allahul musta'an. Terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tai'asu, la tai'asu min rauhillah. La tai'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La tai'asu. Ini yang ada di dalam kisah Nabi Yusuf. La tai'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa. Jadi bersabar, terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah putus asa. Karena sekali lagi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu sedangkan kita tidak tahu. Ada banyak hikmah dari apa yang terjadi. Termasuk misalnya apa yang kita alami sekarang, COVID-19. Ya, ada hal-hal yang membuat kita mungkin merasa sesak karena kegiatan dibatasi, yang biasa sekolah tidak sekolah, disuruh untuk terus pakai masker, stay at home dan lain-lainnya. Tapi ternyata juga ada hikmahnya. Dan sekali lagi memang dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Misalnya yang saya baca, ada laporan bahwa karena perusahaan itu sudah banyak berhenti, kendaraan itu juga mulai sedikit, lapisan ozon itu ternyata sudah mulai terbentuk kembali. Jadi lubang yang ada pada ozon itu mulai tertutupi. Kemudian di Italia itu terlihat bahwa air itu menjadi lebih jernih, sehingga ada lumba-lumba yang mulai mendekat. Yang kemarin-kemarin itu tidak ada. Kenapa? Karena banyaknya lalu lintas dari kapal-kapal itu, dari perahu-perahu. Kemudian kualitas dari sungai itu menjadi lebih baik. Artinya di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi itu pasti ada hikmahnya. Jadi ada hikmahnya. Ketika lapisan ozon itu mulai terbentuk, maka sesungguhnya itu juga dalam rangka kebaikan dari bumi. Jadi dalam rangka kebaikan bumi. Sebab kalau semakin banyak lubang ozon, maka akan terjadi pemanasan global. Dan dengan adanya COVID-19 ini ternyata suhu dari bumi itu menurun. Karena aktivitas yang kemarin itu ramai, kendaraan banyak, kapal pesiar itu kesana kemari, perusahaan-perusahaan terus berproduksi. Sekarang semuanya itu berkurang. Dan disinilah
kita akan mendapatkan hikmahnya. Artinya memang ada hikmahnya seperti yang saya katakan tadi. Lapar, haus, ya kalau kita sikapi memang tidak enak. Tapi dengan adanya lapar itu kita akan mendapatkan nikmatnya makan. Dengan adanya haus kita akan mendapatkan nikmatnya minum. Apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf itu memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika Nabi Yusuf ditinggal mati oleh ibunya, beliau mendapatkan kasih sayang yang melimpah dari ayahnya. Cuma ya kita tidak tahu apa yang terjadi, kasih sayang buat iri. Biasa masuk ke dalam sumur, justru masuk ke dalam sumur menghantarkan beliau itu kepada Baitul Aziz, ke istana. Tapi kemudian jatuh lagi masuk ke dalam penjara. Tapi masuknya ke dalam penjara inilah yang mengantarkan Nabi Yusuf menjadi seorang penggawa istana, bertemu langsung dengan rajanya. Jadi penggawa istana. Jadi la tayasu, terus tidak pernah putus asa. Di dalam salah satu ucapan dari Nabi Yusuf di ayat 90 itu dikatakan innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang berbuat baik. Di dalam penjara Nabi Yusuf itu tetap berbuat kebaikan, berdakwah kepada sahibai sijni, kepada dua orang yang minta takwil mimpi kepada beliau. Diberikan wejangan supaya jangan menyekutukan Allah, supaya mentauhidkan Allah, jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang yang salah. Jadi walaupun di dalam penjara ternyata Nabi Yusuf itu tetap melakukan kebaikan. Artinya bukan karena dalam penjara akhirnya sudahlah saya tidak mau berdakwah. Tidak, Nabi Yusuf tetap berdakwah. Jadi sabar, sabrun jamil. Tapi jangan lupa ketika ada di puncak ini untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir inilah yang sesungguhnya kita inginkan dari Nabi Yusuf ketika beliau itu sudah ada di puncak kejayaannya. Apa doa dari Nabi Yusuf? Beliau itu berdoa, tawaffani musliman walhiqni bis salihin wa alhiqni bis salihin. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf ketika beliau ada di puncak kejayaan. Jadi tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah akhir dari kehidupan yang diinginkan oleh setiap orang. Artinya apapun yang terjadi, jangan pernah kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya hanya mengadukan keresahan, kegundahan hati saya kepada Allah. Itu kata Nabi Yakub. Dan terakhir di sini ketika bertemu semua, artinya limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sudah memuncak, bertemu lagi dengan ayahnya, dikumpulkan dengan saudara-saudaranya, ada di puncak kejayaan, menjadi pejabat. Beliau tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Fatirus samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada saya kekuasaan. Engkau juga mengajarkan kepada aku takwil mimpi. Engkau pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindung aku di langit dan di bumi dan di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, berserah diri. Masukkanlah saya ke dalam bagian hamba-hambamu yang solih. Ini akhir kehidupan yang diinginkan oleh setiap orang. Jadi apapun yang terjadi, endingnya kita berharap ini. Jadi ending dari kehidupan kita berharap yang terakhir ini. Jadi melalui apapun, di atas, di bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, maka kita berharap jangan sampai endingnya tidak seperti ini. Jadi akhir dari kehidupan
sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berdoa mudah-mudahan sebagaimana yang didoakan juga oleh Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Sebab kenapa? Tidak ada gunanya berbagai karunia itu, berbagai apa yang kita hadapi dalam kehidupan kalau kemudian tidak berakhir dengan happy ending. Jadi husnul khotimah bukan su'ul khotimah. Perjalanan kehidupan manusia atas bawah, dan itulah memang nikmatnya hidup. Makanya sampai ada yang menggambarkan bahwa pemandangan terindah ya dalam hidup itu adalah pelangi. Pelangi itu digambarkan sebagai pemandangan terindah. Cuma pertanyaannya, kapan terjadi pelangi? Pelangi itu biasanya terjadi pada saat ada sinar matahari dan ada gerimis. Jadi perpaduan antara sinar matahari dengan gerimis, pada saat itulah pelangi terjadi. Artinya apa? Nikmatnya hidup itu memang akan dirasakan manakala kita mendapatkan dua-duanya. Ada tawa, ada tangis. Disitulah kemudian nikmatnya hidup. Bahkan misalnya kalau ada hal-hal yang sulit, kemudian kita ceritakan kepada saudara itu, oh dulu saya seperti ini, ada kenangan itu. Kalau mulus-mulus saja sepertinya tidak ada sesuatu yang indah yang kita ceritakan kepada anak cucu. Justru adanya perjalanan kehidupan yang penuh sulit itu yang kita ceritakan kepada anak cucu. Dulu saya begini cong, kok entar dia lombok, tapi ini berubah. Kalau mulus saja tidak ada variasi kehidupan. Jadi variasi kehidupan inilah sesungguhnya memang di dalamnya kenikmatan hidup. Makanya inilah kisah terbaik, karena memang diharapkan manusia adalah seperti ini. Jadi menghadapi apapun tetap sabrun jamil, terus wallahul musta'an, menghadapi segala sesuatu tetap meminta pertolongan kepada Allah, mengadukannya juga kepada Allah, dan tidak pernah putus asa. Dan terakhir, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita berharap bahwa akhir kehidupan, akhir segalanya itu adalah husnul khotimah. Saya kira itu yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini tentang kisah terbaik, kisah Nabi Yusuf, gambaran kehidupan manusia dan bagaimana manusia itu menghadapi berbagai hal di dalam kehidupannya. Jadi as-sabru, sabar, sabar yang indah. Sebab kata Rasulullah, innamas sabru indas sadmatil ula. Yang namanya sabar itu bisa dilihat ketika pertama kali terjadi. Jadi kalau pertama kali terjadi bisa bersabar, itulah yang sebenarnya sabar. Tapi ketika pertama kali, kan ada orang pertama kali langsung ngamuk, maka itu bukan sabrun jamil tadi. Sebab pada satu waktu Rasulullah itu kan lewat, ada seorang perempuan nangis. Kenapa? Anaknya meninggal dunia. Kata Rasulullah, isbiri, sabarlah kamu. Nah, perempuan ini tidak tahu bahwa yang memberikan nasihat itu Rasulullah. Dia langsung ngomong, iya bukan anak kamu yang meninggal, coba anak kamu juga pasti nangis seperti saya. Kata temannya, tadi yang memberikan nasihat itu Rasulullah. Oh iya ya. Akhirnya pergi ke rumah Rasulullah. Kemudian sampai di rumah Rasulullah berkata, ya Rasul, saya tidak tahu bahwa tadi yang memberikan nasihat kepada saya adalah engkau. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sebenarnya itu pada saat pertama kali pukulan itu terjadi, pada saat pertama kali musibah itu bersabar menerima, itulah yang sebenar-benarnya sabar. Jadi sabar yang sebenarnya itu bisa dilihat ketika pertama kali terjadinya musibah, tidak mengomel tapi sabrun jamil. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah Nabi Yusuf ini tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan ini dengan baik, yaitu menghadapinya dengan sabrun jamil, dengan syukur. Dan inilah yang memang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, ajaban ri amril mu'min. Jadi Rasulullah memberikan gambaran sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. Kenapa? Kullu amruhu khair, kullu amrihi khair. Segala perkaranya itu baik. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syakara fa kana khairan lahu. Dia bersyukur sehingga
itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Tapi ketika asabahud dharra, mendapatkan kesulitan, sabarah, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka juga baik bagi dirinya. Jadi ketika mendapatkan nikmat, syukur. Ketika mendapatkan musibah, cobaan, bersabar. Itulah yang diberikan gambaran oleh Rasulullah SAW, sehingga semua peristiwa itu menjadi satu kebaikan di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengambil ibrah, dan mudah-mudahan kita juga sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri hidup ini husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Kita bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.